Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, izin Taruna tingkat 3 Poltek PIN. Nama Muhammad Dawinata, STB nomor 084 dari Prodi Teknik Pemasaran kelas C. Saya mohon izin Bapak, di sini saya akan menjelaskan tutorial cara menggunakan SPSS dari data di Excel kemudian diinterpretasi. Baik, di sini saya akan mempunyai data yang mentahan, yaitu dengan penelitian pengaruh religiusitas terhadap kontrol narapidana di lapas X. Baik, untuk pertama kita lakukan coding dulu. Di sini ada 4 yang tercoding, itu jenis kelamin, usia, vonis, pendidikan, kasus, dan pembinaan. Baik, pertama kita coding dulu yang jenis kelamin. Coding jenis kelamin. Kita anggap laki-laki itu 1, perempuan 2. Kemudian kalau sudah jenis kelamin laki-laki, kita buat coding usia. Nah, untuk usia ini cara mencarinya adalah saya menggunakan rumus ini ditekan oleh Bapak Wido, yaitu menggunakan rumus mencari panjang kelas dan banyak kelas. Di sini saya sudah mau mencarinya. Di sini saya sudah mendapatkannya untuk nilai maksimum di usia itu, yaitu dengan nilai 60, dapat dan usia 60 tahun. Lalu kita lihat di sini. Ya, paling muda 18 tahun dan paling tua ya ini 60 tahun. Berarti untuk nilai maksimum 60, 18 dengan res 42. Kemudian dengan banyak kelasnya, yaitu K dengan rumus saya cari 1 tambah 3 log N. Dapat 8,1, kita buat ke atas jadi 9. Berarti ada 9 data kelompok. Kemudian untuk panjang kelas, rumusnya adalah range perjangkauan dibagi dengan nilai banyak kelas. Didapatkan 4,93. Kita bagi ke atas jadi 5. Jadi dengan dengan usia itu ada 9 data, kemudian dengan panjang kelas 5. Berarti di sini kita buat usia. Usia sendiri ada 9 data ya. Nah, ada 9 data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dengan res usia yaitu 18 dengan panjang kelas 5. Berarti 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23. Dan seterusnya. Sehingga dapatkan seperti ini. Oke. Kemudian setelah usia, kita coding dulu yang vonis. Nah, untuk vonis sendiri sama, saya mencarinya yaitu dengan mencari menggunakan rumus Pak Wido yang kemarin jelaskan dengan nilai maksimum. Di sini kita lihat nilai maksimumnya vonis ya, nilai maksimumnya adalah 108 dan nilai minimumnya adalah 48. Berarti range-nya yaitu
kurangin 60. Kemudian kita mencari banyak kelas dengan rumus satu ditambah log n. N itu adalah 189 data. Ada datanya sebanyak 189. Hmm. Jadi kita dapatkan banyak kelasnya, yaitu 81 sama ya sebelumnya. Kita bukannya di 9. Kemudian banyak kelasnya adalah rumus dari range dibagi dengan banyak kelas, yaitu 7,05 kita bukan di 7. Sehingga dapatkan untuk usia, yaitu 1 sampai 9. Dengan range tadi paling mudah itu 48. Berarti ada 7, 48, 49, 50, 52, 23, 54. Dia sampai 54. Dan seterusnya. Berarti ini 55, 56, 7, 8 sampai 61. Oke, Oke, saya sudah buat codingnya sebelumnya. Seperti kita copy. Oke, setelah jenis kelamin, usia, vonis, kita coding dulu pendidikannya. Hmm. Di sini ada 4 kategori, yaitu tidak tamat SD, SD, SMP, SMA, sarjana. Itu ada 5. Kita membuat 5 data. Ini pendidikan. Itu ada 5 ya. Satu, 2, 3, 4, 5. Itu tamat SD, tidak tamat SD, kemudian SMP, SMA, dan sarjana. Oke. Cara mungkin rumusnya gimana, Pak? Karena kan dia banyak sih. Kita harus mencari kodenya satu-satu. Nah, kita buat dulu. Sudah buat ininya, rumusnya yaitu nih. Saya yang buat rumus jadi seperti ini supaya permudah dalam hal berlangsung otomatis. Oke, jika sudah, kita langsung ke yang pendidikan. Perlu kasus, maaf kasus. Untuk kasus sendiri sama kita coding. Ini sudah saya coding tadi. Untuk kasus itu terdapat 6 kasus, sudah kita coding. Pendidikan kasus, kemudian ada lagi pembinaan. Pembinaan sendiri sama ya, kurang lebih. Pembinaan ada 8. Jadi langsung kita copy aja. Oke, sudah. Nah, saya itu kita kosong coding. Untuk codingnya, untuk codingnya
Codingnya kita coding yang kelamin ya, jenis kelamin. Saya gunakan rumus biar langsung dapatkan IFS itu sebenarnya IFS buka kurung ini laki-laki itu sama dengan tik kurung laki-laki laki-laki maaf laki-laki tutup kurung tik koma satu tik koma sekali lagi B4 B4 sama dengan detik perempuan kurung tik koma 2 kurung kita nah jadi satu langsung dapetnya tadi. Nah, ini yang udah kita coding ya. Kemudian yang usia sama dari coding. Usia coding coding usia ya. Sama dengan IFS yang kita cari ini ya. Aduh salah. Maaf. B1 tuh sama dengan gak kurung. Oh nggak D4 kurang dari berapa? Sini. D4 kurang dari 23. 23 dan sebagainya ya. Ini kan satu. Sehingga didapatkan nih untuk usia. Sudah merumusnya D4 dan sebagainya. Sudah kita copy coding dari usia. Copy. Pindah ke sini. Dan untuk font sama ya. Untuk font sama. Untuk coding font sama. Kita pemisahan lagi sama dengan IFS. Waring satu kurang dari 55 55 55,1 itu F4 lagi F4 kurang dari 55 62 62 62 itu 2 62 itu 2 2 itu 2 4 lagi kurang dari berapa 62 69 3 3,3 dan seterusnya sehingga dapatkan seperti ini data yang sudah saya coding. Tuh, pendidikan vonis vonis untuk kopi ya. Kopi
Dia pendidikan. Sama kita codingan terlebih dahulu. Pendidikan. Coding yang pendidikan. Ini bisa pakai pemisalan. IFS. Buka kurung. Sama dengan tidak tamat SD. SD itu kurung. Di koma. Satu. Kemudian empat lagi. Sama dengan buka kurung. SD itu dua. Kemudian empat lagi. Buka kurung. Sama dengan kurung. SMP. Kurung. Koma. Tiga. Kemudian di koma lagi. Empat. Sama dengan tik. SMA. Ketik. Di koma. Empat. Kemudian di koma lagi. Empat. Sama dengan ketik. Sarjana. Sarjana. Di koma. Ketik. Di koma. Lima. Tuh kurung. Maka langsung jadi tiga. Sudah jadi. Ini untuk coding yang pendidikan. Dan yang kasus sama ya. Dan seterusnya. Oke. Sudah ada coding semuanya. Sudah di copy aja. Kasus. Copy. Ini coding kasus. Kemudian sama ya. Langsung kita copy aja. Ini coding. Boom. Oke. Dapatkan kita coding semua. Ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nah, kemudian kita coding juga yang XS. Kita jumlahin nilai X sama nilai Y-nya. Sini nilai X-nya sampai 15. Berarti nilai XN-nya itu sama dengan sum, sum, gak kurung, itu salah-salah. Satu, tik dua, sampai 15. Untuk kurung, ya 54, itu cuma 54, tarik. Sama Y juga, kita cari nilai Y jumlahnya, YN, itu dengan sum bagi 3, untuk kurung, 3 sampai Y30. Untuk kurung, enter 92. Oke, kita dapatkan data yang setelah di-coding, kita pindahkan ke sheet supaya yang permudah. Oke. Ini data yang sudah saya pindahkan ke sheet. Kita ambil semua dari masing-masing coding, dan masing-masing tahu data, jadi coding jenis kelamin, usia, kemudian vonis, pendidikan, kasus, kemudian pembinaan, dan juga jumlah nilai X. Kita jumlahkan semua dan jumlah nilai dari Y. Kita pindahkan ke sheet. Sehingga mendapatkan data bertahan seperti ini. Data ini kita akan pindahkan ke SPSS. Kita buka SPSS.
Kita copy bagian angkanya saja dari jenis kelamin, usia, vonis, pendidikan, kasus pembinaan, serta jumlah nilai X dan jumlah nilai Y. Kita copy, kita copy ya. Lalu kita buka SPSS-nya. Mesti loading SPSS-nya. Loading SPSS-nya. Oke. Ini SPSS. Ke data view, langsung ke klik paling atas. Kita copy, Ctrl V. Nah, sehingga sudah pakai data. Kita langsung ke variabel variabel view. Kita ubah dengan desimal 0. Semua kita ubah jadi 0. Dan ini kita ubah jadi JK. eh, JK kelamin. Kemudian ini jadi usia. USI. Jenis kelamin usia. Kemudian vonis. JK usia vonis pendidikan kasus pembinaan. Kasus. Kemudian pembinaan. Ah, maaf. eh, Pendidikan. Vonis pendidikan kasus pembinaan. Kasus. JK US vonis pendidikan kasus pembinaan jumlah nilai X dan nilai Y. Kita labelnya di jenis kelamin, kemudian usia, vonis, pendidikan, dan kasus pembinaan variabel X dan variabel Y. Atau maaf, nilai X. Nilai X dan nilai Y. Dan untuk measure kita ubah jadi nominal. Cuma kita ubah ke nominal. Nah, untuk yang nilai X dan nilai Y, kita ubah scale. Nah, setelah itu, kita lihat data view-nya, jadilah data mentahannya. Kemudian, berikutnya, kita ke tombol Analyze, Description Station, Description Statistik, dan ke frekuensi. Kemudian, kita ubah jenis kelamin sampai pembinaan dan ke kanan. Oke. Kemudian, klik OK. Nah, data ini kita pindahin ke Word. Dapatkan ini, kita pindahkan ke Word. Oke. Kita tadi pindahkan ke Word untuk jenis kelamin. Kemudian usia kita pindahin ke Word.
Anies pendidikan, kemudian kasus, kemudian pembinaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, tambahkan data semuanya, kemudian kita ke SPSS kembali. Nah, kita ke analyze, kemudian kita description statistik, ke frekuensi lagi, kemudian kita pindahin semua ke kiri dan nilai X dan nilai Y-nya ke kanan. Display frekuensinya di checklist, mengklik statistik, kita klik yang mean, median, modus, standar deviasi, minimum, maksimum, continue. Setelah sudah, kita klik OK. Kita dapatkan nilai statistik seperti ini. Kita copy, kita pindahkan ke Word. Oke, dapatlah dari data tersebut dari nilai masing-masing dari variabel, kemudian dan juga kita memberikan statistik dari nilai X dan nilai Y. Kita uji masuk ke uji Kirmin-Gorov, uji Kolmogorov saya. Kita masuk ke uji normalitas. Oke, pertama kita ke SPS dulu, dan klik analyze, dan klik regression ke linear, klik linear, kemudian dependen itu adalah nilai X atau yang dipengaruhi. Sedangkan independen nilai yang pengaruhi. Jadi nilai Y, nilai Y adalah dependen dan nilai X itu independen. Nah, setelah ini kita klik save. Kemudian kita checklist yang understand desired atau residualnya dan kita klik continue. Klik OK. Nah, kemudian kita kembali ke klik analyze, kemudian kita ke non parametric test, kita ke legacy dialog, kemudian ke 1K sampel KS. Klik, kemudian kita cari yang paling bawah understand desired residual. Nah, kanan. Nah, saya itu klik OK. Oke, ini one sample Kolmogorov Smirnov. Kita klik, kita copy, kita pindahkan ke Word. Oke, dapat yang Kolmogorov. Kemudian kita uji kita mencari ke uji komunitas. Ini uji signifikasi. Signifikasi. Oke, kita buka SPS kembali, klik analyze, kemudian kita ke regression, ke linear. Nah, kemudian kita ke sama ya, dependent ke nilai Y, X, independent ke nilai X. Kita ke klik save, kita unchecklist residual. Understandnya kita unchecklist di residual ini continue. Setelah itu kita klik OK. Maka dapatkan kita. Nah, untuk yang signifikasi kita copy yang ANOVA saja. Image, kemudian kita ke Word, kita copy. Nah, ini untuk yang signifikasi. Kemudian kita uji determinasi. Kita ambil yang summary, model summary. Kita copy, kemudian kita pindahkan ke Word. Oke, oke, saya dapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita sudah mendapatkan 10 tabel. Nah, terakhir kita akan menginterpretasinya. Oke, jenis kelamin ini kita interpretasikan
berdasarkan tabel di atas. Oke, di sini saya udah menginterpretasi ya nah, sebelumnya ya. Bahwasannya jumlah laki-laki, jumlah narapidana mayoritas adalah laki-laki dengan frekuensi yaitu 89 dengan presentasi jelas 100%. Artinya jumlah napi itu di suatu lapas adalah laki semua. Oke. Langsung aja kita copy yang sudah saya interpretasikan. Pindahkan ke dan yang usia. Yang usia sudah saya interpretasi. Dan interpretasi yang usia. Nah, distribusi usia responden cukup merata. Misalkan tabel di atas, bahwasannya distribusi sangat merata. Dengan konsentrasi di kategori utama, yaitu dengan kategori usia 8, yaitu paling banyak dominan. Sebanyak 28 frekuensi atau 28 data. Dengan mayoritas kategori yaitu usia dengan usia kategori 8 dengan usia 53 sampai 60 tahun. Kemudian dengan kategori kedua yaitu usia 1 dengan kategori usia 4 dan kategori usia 6 yang memiliki frekuensi itu sama 24. Kemudian disusul kategori 9 merupakan yang paling sedikit dengan rentang usia 58 sampai 62 tahun. Dapat kita di Excel. Dan untuk rentang usia, kita ke vonis. Untuk vonis sendiri kita kan interpretasi ya, untuk vonis sendiri kita pakai interpretasi yaitu dengan vonis 5 yang paling banyak sebanyak 16,4% dengan jumlah frekuensi yaitu 31 dengan vonis yaitu rentan 76 sampai 82 bulan. Kemudian kategori vonis 9 merupakan vonis yang paling sedikit dengan presentasi 5,8% dengan rentan vonis yaitu 104 sampai 110 bulan. Bahwasannya sebagai besar napi diletakkan kategori menengah. Sedangkan vonis yang paling ringan dan paling berat mungkin sedikit dialami oleh narapidana. Kemudian untuk pendidikan, sudah pada tabel di atas, tingkat pendidikan yang paling menunjukkan distribusi yang cukup seimbang yaitu kategori SMP dan SMA yang merupakan bagian terbanyak atau terbesar dengan total masing-masing 82. Dengan masing 82 frekuensi atau 82 narapidana yang lulusannya SMP dan SMA. Kemudian untuk kategori SD merupakan yang paling sedikit dengan jumlah 32 orang. Ini menandakan bahwasannya napi itu memiliki tingkat pendidikan yaitu menengah hingga ke atas yang bisa menunjukkan bahwasannya pelanggar hukum
didayangkan oleh mereka yang pendidikan rendah. Dan kita masuk ke kasus. Untuk kasus sendiri, bahwasannya untuk kategori yang paling banyak adalah kategori yang terakhir 6 atau lain-lain. Dengan kasus sebanyak 42 narapidana dengan presentasi 22,2%. Untuk kasus kategori paling sedikit adalah kategori 5 yaitu tentang kategori perlindungan anak dengan jumlah persentase yaitu sekitar 12,2%. Bahwasannya kenapa kategori 6 atau kategori lain-lain merupakan kasus yang terbanyak di lapas maupun di seluruh PT di Indonesia dikarenakan banyak banyaknya latar belakang yang berbeda antara pelanggar hukum yang ada di lapas. Sehingga tidak hanya terpusat untuk kasus narkoba saja misal atau kasus pencurian, maka kasus yang beragam pun dikategorikan paling banyak di lapas. Lalu kita masuk ke pembinaan. Untuk pembinaan sendiri dari data ini bahwasannya menunjukkan yang paling banyak yaitu adalah pembinaan peternakan dengan frekuensi yaitu sebesar 30 dengan persentase 19,9%. Kemudian disusul dengan yang paling rendah kemudian adalah pramuka atau kategori 7 dengan persentase 9%. Ini menandakan bahwasannya dalam buku tersebut menunjukkan banyak metode pembinaan. Tidak hanya pada satu pembinaan saja yang menjadikan pembinaan di dalam lapas tersebut. Kemudian kita masuk ke statistik, yaitu untuk nilai variabel X dan variabel Y menandakan bahwasannya rata-rata nilai X yaitu sebesar 51,54%. Kemudian untuk mediannya 53 dan modusnya 54. Eh, untuk standar deviasi yaitu sebesar 7,79 dan nilai maksimum adalah 60 dan nilai minimum adalah 15. Sedangkan untuk range-nya atau selisih dari nilai maksimum dan nilai minimum adalah 45. Jadi untuk variabel Y, kita lihat di sini variabel Y dengan dengan rata-rata adalah 93,76 dan median 96. Sedangkan untuk modus 104 dan standar deviasi yaitu 14,43 dengan nilai minimum 30 dan nilai maksimum 118. Sehingga ditemukan range yaitu sekitar 88. Oke, kita masuk ke uji normalitas atau one sample Kolmogorov-Smirnov test. Kita dapatkan yaitu dari data tersebut yaitu ASIMP SIG-nya ya, ASIMP SIG-nya. Ini data yang sudah saya interpretasi ya. Yang ini yang belum, tapi sama saja. Untuk one sampel Kolmogorov, kita ambil ke ASIMP-nya yaitu sebesar 0,057%. Ini menandakan bahwasannya sudah lebih dari 0,05. Artinya bahwasannya data itu adalah valid. Menjelaskan bahwasannya ICMP sigma yang tersebut yaitu menandakan bahwasannya data tersebut adalah valid atau secara normal data terdistribusi karena harus lebih di atas 0,05. Oke, kita masuk ke uji signifikasi dengan oke maaf sebelumnya tadi yang untuk nomor satu kita dapatkan 0,057. Ini menandakan bahwasannya tersebut sudah siap kita olah atau kita sudah siap kita analisis ke lebih lanjut. Kemudian untuk yang kedua adalah uji signifikasi. Kita ambil bagian ANOVA saja, kita dapatkan untuk SIG-nya yaitu 0,01. Ini menandakan bahwasannya untuk variabel X-nya itu terhadap variabel Y menunjukkan bahwasannya nilai signifikasi sebesar 0,1 kurang dari 0,05.
yang berarti terdapat variabel X dan terhadap variabel Y. Untuk signifikasi, kita ambil di bagian sig-nya, yaitu kurang dari 0,001. Dia menandakan bahwasannya variabel X terpengaruh oleh variabel Y. Terakhir, yaitu kita masuk ke determinasi. Kita ambil ke model sumari di bagian SPSS-nya. Kita ambil range square-nya. Ya. Kita ambil nilai koefisiennya bagian square. Yaitu bahwasannya untuk range sendiri itu udah 0,822. Ya, sama 0,822 dengan R square-nya, maaf, dengan range square-nya itu sebesar 0,675. Di mana tersebut menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel X secara menyeluruh dapat pengaruhi naik turunnya range atau range square tersebut. Misalkan saya menunjukkan bahwasannya presentasi variabel X terhadap variabel Y sebesar 67,5%. Sedangkan sisanya adalah 32,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan oleh dalam penelitian. Nah, berarti untuk square-nya yaitu sebesar 0,675 itu dapat dipengaruhi oleh data penelitian tersebut. Sedangkan untuk sisanya yaitu 0,325 itu dipengaruhi atau mempengaruhi variabel lain. Oke. Di sini saya sudah membuat interpretasi dengan 10 tabel dan sudah saya jelaskan semuanya dari cara mencari jenis kelamin, usia, kemudian vonis, pendidikan, kasus, dan juga kita mencari modus median, standar deviasi dan maksimum minimum pada jumlah data yang kita berikan tadi, serta tambahan yaitu mencari uji normalitas atau one sample Kolmogorov, Smirnov test, dan uji signifikasi yaitu ANOVA, dan juga uji determinasi terhadap eh, judul penelitian yaitu terpengaruh religiulitas terhadap berdiri narapidana di lapas X. Baik, demikian Bapak yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan dalam hal menjelaskan cara menginterpretasi data mentahan ke SPSS dan kita berikan interpretasi, karena saya juga masih belajar, mau dimaafkan Pak. Walaupun ada salah atau koreksi, mohon dikoreksi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.